Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Trisnai Cahyani, NIM 1813031031037 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 6B. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pembelajaran mikro yang membahas tentang model pembelajaran Jigsaw. Nah, di sini saya mengulas suatu artikel pendidikan yang membahas tentang pengertian dan langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw. Sebelumnya, mengenai kegiatan pembelajaran itu merupakan suatu rutinitas yang menjadi bagian dari tugas seorang guru. Dalam pelaksanaan pembelajaran, seorang guru itu dituntut untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan pembelajaran itu harus direncanakan dan dilaksanakan semaksimal mungkin. Baik itu dalam persiapan seperti pembuatan RPP, penentuan model pembelajaran, dan pemanfaatan media pembelajaran yang tepat. Nah, di sini seperti yang sudah saya bahas, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita akan membahas tentang model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran sendiri menjadi sebuah bagian yang penting dalam upaya mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan pembelajaran. Maka dari itu, sebagai seorang guru, hendaknya menentukan jenis model pembelajaran yang tepat. Salah satu model pembelajaran yang menjadi salah satu pilihan adalah model pembelajaran Jigsaw. Nah, di sini mengenai pengertian model pembelajaran Jigsaw. Berdasarkan etimologinya, kata Jigsaw itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris dengan terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah gergaji ukir. Pola pembelajaran model pembelajaran Jigsaw ini menyerupai pola cara penggunaan sebuah gergaji, di mana siswa melakukan aktivitas belajar dengan melakukan kerjasama dengan siswa lain dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bersama. Kemudian, menurut pendapat para ahli, salah satunya itu Sudrajat pada tahun 2008 itu mengartikan bahwa model pembelajaran Jigsaw sebagai sebuah tipe pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, di mana dalam kelompok tersebut terdiri atas beberapa siswa yang bertanggung jawab untuk menguasai bagian dari materi ajar dan selanjutnya harus mengajarkan materi yang telah dikuasai tersebut kepada teman satu kelompok, di mana model pembelajaran Jigsaw ini akan menjadi sebuah solusi yang efektif jika diterapkan dalam pengajaran terhadap materi ajar yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak harus urut dalam penyampaiannya. Nah, sekarang di sini pada artikel itu disajikan sebuah skema mengenai bagaimana berjalannya model pembelajaran Jigsaw, kemudian akan dibahas mengenai langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw. Mungkin bagi Anda yang ingin menerapkan model pembelajaran Jigsaw dalam kelas, maka Anda dapat melakukan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran model pembelajaran Jigsaw itu meliputi yang pertama, siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok dengan anggota maksimal 5 orang di tiap kelompoknya. Kemudian yang kedua, masing-masing siswa dalam setiap kelompok itu diberi bagian materi atau subbab yang berlainan. Yang ketiga, masing-masing siswa dalam kelompok diberi bagian materi yang ditugaskan. Yang keempat, anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari subbab yang sama berkumpul dalam kelompok baru dan di sini disebut dengan kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab bagian mereka. Kemudian yang kelima, setelah anggota dari kelompok ahli selesai mendiskusikan subbab bagian mereka, maka selanjutnya masing-masing anggota dari kelompok ahli kembali ke dalam kelompok asal atau kelompok asli dan secara bergantian akan mengajarkan teman dalam satu kelompok tersebut mengenai subbab yang telah dikuasai dan didiskusikan, sedangkan temannya atau anggota lainnya itu mendengarkan penjelasan dengan seksama. Dan yang keenam, itu ada masing-masing kelompok ahli itu melakukan presentasi hasil diskusi yang telah dilakukan. Yang ketujuh, guru melaksanakan kegiatan evaluasi dan yang terakhir itu penutup. Nah, untuk yang sudah pernah mencoba model pembelajaran Jigsaw ini, mungkin ada yang berhasil menerapkannya dengan baik, dengan ditandai dengan tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Namun, pasti ada juga yang menerapkan model ini namun tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sebenarnya ada beberapa penyebab yang menyebabkan berhasil atau tidaknya penerapan model pembelajaran Jigsaw ini.
Kemudian, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai faktor penunjang keberhasilan penerapan model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama itu ada positive interdependence, di mana seluruh anggota dalam kelompok seharusnya mempunyai rasa saling ketergantungan. Kemudian yang kedua itu ada individual accountability. Di sini masing-masing anggota kelompok seharusnya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kemajuan proses belajar semua anggota tanpa terkecuali. Selanjutnya itu ada face-to-face promotive interaction. Di sini adanya interaksi tatap muka dalam aktivitas diskusi dan elaborasi dalam materi yang akan dibahas. Yang keempat itu ada social skill, di mana masing-masing anggota seharusnya memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik dengan anggota lainnya sehingga memungkinkan mereka mempunyai pemahaman materi yang bisa diterima secara kolektif. Dan yang terakhir ada group processing and reflection, di mana kelompok seharusnya dapat melakukan evaluasi terhadap proses belajar yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja kelompok. Selanjutnya itu ada faktor penghambat keberhasilan model pembelajaran Jigsaw. Nah, di sini faktor pertamanya ada guru dan siswa itu masih asing dengan model pembelajaran ini. Baik siswa maupun guru itu masih terbawa kebiasaan dengan model pembelajaran yang konvensional yang di dalamnya materi ajarnya itu diberikan hanya satu arah, yaitu dari guru kepada siswa, contohnya seperti metode ceramah. Kemudian yang kedua itu ada terbatasnya waktu, di mana waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan model pembelajaran Jigsaw ini lebih banyak dibandingkan model pembelajaran konvensional. Baik, sekian pemaparan saya mengenai penggambaran tentang model pembelajaran Jigsaw. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana seorang guru menerapkan model pembelajaran Jigsaw di dalam kelas pada materi pembelajaran kimia. Baik, langsung saja menuju video contoh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Di sini Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Baik, terima kasih karena semua sudah melakukan absensi. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang materi termokimia. Ibu akan membagi kalian menjadi 8 kelompok yang terdiri atas 5 orang, yang mana nantinya pada setiap anggota kelompok akan memiliki untuk menjelaskan kembali pada kelompok asal terkait dengan submateri yang telah didiskusikan pada 5 kelompok ahli. Di sini Ibu contohkan pada kelompok 1 yang terdiri atas Natasha, Mega, Dayu Ade, Suardinata, dan Duyan, itu merupakan kelompok asal, di mana setiap anggotanya itu akan mendapat bagian materi seperti Natasha akan mendapat bagian materi reaksi eksoterm dan endoterm, kemudian Mega mendapat bagian bagian materi persamaan termokimia. Kemudian Dayu Ade mendapat materi entalpi standar, Suardinata mendapat materi entalpi standar lainnya, dan Duyan mendapat materi penentuan entalpi reaksi. Kemudian masing-masing anggota kelompok tersebut akan berdiskusi pada kelompok ahli yang memiliki pembagian subbab materi yang sama atau disebut dengan kelompok ahli dari kelompok asal lainnya. Nah, setelah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok ahli akan kembali menuju kelompok asal dan menjelaskan kepada anggota kelompok asal lainnya mengenai hasil diskusi yang telah didiskusikan pada kelompok ahli. Bagaimana terkait penjelasan pembelajaran pada hari ini? Apakah bisa dimengerti? Baik, sekarang untuk pembagian kelompok asal, Ibu bagi di mana dari absen 1 sampai 5 itu adalah kelompok 1, 6 sampai 10 itu kelompok 2, 11 sampai 15 kelompok 3, 16 sampai 20 kelompok 4, 21 sampai 25 kelompok 5, 26 sampai 30 kelompok 6, 31 sampai 35 kelompok 7, dan yang terakhir 36 sampai dengan 40 itu kelompok 8. Ibu persilahkan anak-anak untuk duduk bersama kelompoknya masing-masing dan membagi submateri
pada masing-masing anggota kelompoknya. Di sini Ibu berikan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, karena waktu sudah habis, sekarang Ibu persilahkan masing-masing anggota kelompok asal menuju kelompok ahlinya untuk melakukan diskusi. Untuk waktu diskusi Ibu berikan selama 40 menit. Di sini Ibu persilahkan waktu diskusi dimulai dari sekarang. Nah, karena waktu sudah habis, silahkan masing-masing kelompok ahli kembali menuju kelompok asal untuk menjelaskan kembali hasil diskusi kepada anggota kelompok asal lainnya. Kemudian, untuk waktu yang diberikan untuk menjelaskan kembali atau mempresentasikan hasil diskusi itu selama 40 menit. Ibu persilahkan waktu dimulai dari sekarang. Baik, karena waktu sudah habis, selanjutnya Ibu akan melakukan evaluasi terkait pembelajaran hari ini. Nah, terkait pembelajaran hari ini sudah cukup baik. Beberapa dari kalian sudah maksimal mengenai penjelasan yang didapatkan dari hasil diskusi pada kelompok ahli. Untuk yang lainnya mungkin ada perlu penambahan pada tahap diskusi itu untuk lebih memperhatikan temannya agar dapat menjelaskan kembali pada kelompok asal. Nah, baik anak-anak, untuk keseluruhan pembelajaran pada hari ini, itu apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan? Baik, sudah bagus sekali kesimpulan dari teman kalian. Apabila nantinya masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di luar jam pelajaran ataupun pada minggu selanjutnya. Jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Untuk ketua kelas, Ibu persilahkan untuk memimpin doa sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Ibu akhiri dengan selamat siang. Nah, sekian contoh dan penjelasan mengenai model pembelajaran Jigsaw. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Saya tutup dengan Om Santi, Santi, Santi Om.